pasal 4 ayat 1 sampai 6. Surat 1 Yohanes 4 1 sampai 6. Saya akan membaca nas ini bagi kita. Saya silakan saudara untuk menyimaknya. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohonkan firman Tuhan, mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, mengaruniakan kami pengertian jelas tentang kebenaran-Mu, hati dan pikiran kami yang tertuju pada Tuhan dan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak berguna untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga kami dibangunkan imannya, dikuatkan rohaninya, dan kami bertumbuh dewasa dalam Engkau. Lindungilah tempat ini dan juga setiap rumah anak-Mu, dan ingatkan setiap anggota gereja dimanapun berada, dalam perjalanan di tempat pekerjaan maupun di rumah, untuk mengingat pentingnya berdoa bersama sebagai keluarga Tuhan. Terima kasih, dan berdoa kiranya segala puji hormat kemuliaan bagi Nama Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami sampaikan doa ini yang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ingin melanjutkan seri pelajaran kita, hidup Kristen yang berkeyakinan. Keyakinan melalui ketajaman, itu judul kita malam ini. Keyakinan melalui ketajaman. Allah menghendaki kita supaya memiliki ketajaman rohani. Buktinya dari ayat 1 saja dikatakan, saudara-saudara yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jangan percaya akan setiap roh. Pengajarannya, caranya menyampaikannya, ya. Jadi mengapa? Karena sejak semula setan telah menyerang kebenaran Allah. Di Taman Eden setan telah menyerang kebenaran Allah dengan tipuan dan dusta. Setan mempertanyakan firman Allah. Dan itulah cara setan menanamkan keraguan dalam hati manusia sejak semula sampai hari ini. Setan mempertanyakan itu supaya manusia ragu akan janji Allah, supaya manusia ragu akan perhatian Allah, supaya manusia ragu akan pemeliharaan Allah, supaya manusia ragu akan kekuatan kuasa Allah. Di Taman Eden, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 bahwa semua buah pohon dalam taman itu boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan buahnya. Pada waktu kamu makannya kamu pasti mati. Tapi setan datang, iblis datang kepada Hawa pada hari itu dan berkata, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan benar, setan berhasil membuat Hawa tertipu bersama dengan Adam. Itulah awal dosa masuk ke dalam dunia. Nah, dalam perjanjian baru pun demikian. Ketika Tuhan Yesus tampil, mulai dari lahirnya setan sudah mulai bekerja. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mulai pelayanannya di muka bumi secara publik, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, menetapkan dari semua murid itu 12 menjadi rasul. Setan pun mempertanyakan kebenaran itu. Itulah sebabnya kalau kita membaca Yudas pasal 1, hanya satu pasal memang kita Yudas, ayat 3 dan 4, Yudas ayat 3 dan 4, dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus.
berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berarti iman yang telah ditanamkan sejak zaman perjanjian lama sampai pada hari ini. Dan orang Kristen pada zaman ini adalah orang-orang yang harus lebih bersyukur dan beruntung. Mengapa? Karena kalau di perjanjian lama mereka yang memiliki gulungan-gulungan kita sebagian-sebagian yang belum lengkap, tapi iman mereka tidak kurang hebatnya. Kita hari ini punya Alkitab yang lengkap. Ayat keempat, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Lihat itu. Ada orang tertentu masuk menyelusup. Menyelusup itu crept in. Jadi seperti orang itu masuknya itu nggak terang-terangan gitu. Ya, sembunyi-sembunyi. Di setiap kelompok kebenaran pasti ada orang yang menyelusup masuk. Dan saat percaya, saya lihat karena menyaksikan bahwa gereja ini sudah punya pengalaman tentang hal itu. Gereja muda aja dulu di Jawa punya pengalaman itu kok, menyelusup masuk. Orang-orang yang apa? Yang ingin mengacaukan, katanya yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, itu punya mereka. Itu orang fasik. Dan orang fasik adalah pengikut iblis. Iblis di belakang itu semua. Iblis adalah raja mereka, guru mereka, bapak mereka. Ingat dalam nas kita diingatkan bahwa adanya pengajar-pengajar palsu dengan kepalsuan mereka itu adalah sebuah kenyataan. Kita diperintahkan untuk memiliki ketajaman di sini. Makanya dikatakan ujilah. Ya. Ujilah roh-roh itu. Menguji itu tidak mudah kalau tidak punya ketajaman. Menguji pengajaran di luar yang kita lihat di televisi, yang kita baca melalui surat-surat apapun, apakah majalah atau mungkin berita-berita melalui YouTube atau WhatsApp group apa saja itu, kalau kita tidak memiliki ketajaman itu tidak akan mungkin kita dapat melakukan pengujian. Tidak mungkin. Maka dikatakan ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Atau tidak? Sebab sudah banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita diperintahkan oleh Allah, berarti Allah itu supaya kita memiliki ketajaman rohani. Apa tujuannya? Membentengi kita dari kerentanan rohani, membentengi kita dari kejatuhan rohani, membentengi kita dari keikutsertaan pada arus dunia dan pengajaran yang sesat itu tadi. Ya, ingat perlu penjagaan. Kalau kita kasih ilustrasi, ya bangsa kita ini Indonesia, Republik Indonesia ini adalah negara kepulauan. Sebuah negara kepulauan itu perlu penjagaan ketat seharusnya. Ya, supaya orang tidak keluar masuk sembarangan itu, memasukkan barang yang haram, senjata ilegal, barang-barang yang tidak diperlukan termasuk obat-obatan gitu. Ya, jadi peringatan bagi kita orang-orang percaya ini berasal dari firman Allah, tetapi kita harus membaca firman Allah. Kita harus membaca firman, merenungkan firman Allah. Karena dengan itulah kita dipertajam, ya, dan kita dapat terlindungi. Sudah dikasih Tuhan sadarlah bahwa peperangan rohani kita terus-menerus berlanjut sampai saat ini setiap hari sampai Tuhan datang. Oleh karena itu kita perlu menguji setiap roh. Kalau di 1 Tesalonika pasal 5:21 ada yang apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lihat urutannya, setelah menguji segala sesuatu, yang baik kita pegang. Sampai dengan menapi beras, yang ampasnya dibuang, berasnya yang disimpan. Ya, jadi menguji segala sesuatu yang baik kita pegang. Tidak mungkin kita memegang seluruhnya. Kalau semuanya tanpa diuji, tidak akan jadi. Ya, untuk itu mari kita merenungkan malam ini 3 poin penting saja. Berbuah dalam keyakinan kita memiliki ketajaman. Yang pertama, pengakuan orang percaya yang murni. Ayat 2 dari nas kita. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kadang-kadang orang berpikir bahwa pengakuan tentang Yesus jadi manusia itu hanya sesederhana pengakuan mulut. Tidak. Pengakuan Yesus sebagai manusia lebih dalam dari sekedar pengakuan mulut. Karena itu melibatkan hati yang percaya dan pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus Kristus menjadi manusia karena Dia adalah Allah.
yang tak kelihatan itu menjelma menjadi manusia. Jadi dikatakan demikianlah kita mengenal Roh Allah. Mengakui Yesus adalah anak Allah, betul mengakui Yesus adalah Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Kalau membacanya silakan membukanya. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi lihat itu, kita mengakui Yesus anak Allah, dan ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita menerima roh yang berasal dari Allah, yaitu roh Allah sendiri, yaitu roh Kristus, yaitu roh kudus. Itulah sebabnya dikatakan tubuh orang percaya itu baik roh kudus. Baik roh kudus. Orang yang belum percaya bukan baik roh kudus, ya baik rohnya sendiri. Ya, baik rohnya sendiri. Bersyukurlah kita seharusnya karena tubuh kita ini dijadikan oleh sebagai baiknya, sebagai tempatnya. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ingat itu, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Kristus yang mati, Kristus yang menderita, dikubur dan bangkit kembali. Ya. Itulah cara Allah mendamaikan kita dengan dunia. Pengakuan artinya apa? Setuju atau mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Ini bukan pengakuan sekedar pengakuan. Ya, sering-sekali kita mengakui dengan bibir, tapi tindakan kita tidak searah dengan pengakuan itu. Maka itu sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Orang percaya yang sejati mendengarkan kebenaran firman Allah. Ayat 6 tadi. Ayat 6 di nas kita tadi. Orang percaya sejati senantiasa mendengarkan ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Kami berasal dari Allah. Karena kami berasal dari Allah, kami memiliki roh Allah. Karena kami berasal dari Allah, kami melakukan pengajaran Allah. Karena kami berasal dari Allah, kami memiliki pikiran Allah, itu pikiran Kristus. Dan dikatakan, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Karena memang apa? Kalau para pengajar yang benar berasal dari Allah, maka orang-orang yang percaya tentang kebenaran itu berarti mendengarkan kebenaran itu. Mendengarkan di sini sekali lagi yaitu pertama-tama memiliki kerinduan. Tak mungkin orang mendengarkan ya asal lalu saja. Tidak, mendengarkan firman Tuhan jangan paling sama dengan mendengarkan televisi. Janganlah kita terlalu serius mendengarkan apa berita daripada firman Tuhan. Ya, apalagi kalau dengan pribadi buru-buru mau kemana gitu. Ya, seperti itu. Mari kita belajar firman Tuhan ayat 6 dikatakan ya. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh kita tentang hidup kita ini. Ya, hidup ini. Jadi kita memiliki firman Tuhan ini tidak sekedar hafalan, tetapi pedoman hidup, landasan hidup. Ya, itu lebih makanya dikatakan lebih dalam. Ya, lebih dalam. Hidup sebagai rumah tangga itu kayak sih seperti apa? Sesuai firman Tuhan. Karena di firman Tuhan ada hubungan suami istri, hubungan anak, hubungan segala macam itu. Keluarga jemaat adalah firman Tuhan. Ya, 1 Samuel 5 itu lengkap di situ. Hubungan dengan pemimpin, hubungan dengan kota gereja yang lemah, yang kuat dan segala macam. Pedoman hidup. Kemudian kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan tentang larangan-larangan. Ketika Allah membenci yang sifatnya duniawi, maka kita yang percaya pun harus membencinya, bukan? Ya, kalau Allah tidak setuju dengan homoseksual misalnya, kita juga tidak perlu setuju dengan itu. Ya, saya minggu lalu, ya beberapa hari ya kalau tidak salah itu, kan dia membaca berita. Tidak tahu kenapa Indonesia bakal sekali menaruh beritanya di online gitu. Mantan ganda putri badminton Denmark memutuskan untuk menikah. Saya baca berkali-kali gitu. Ini jangan salah ngomong nih orang, salah nyatat gitu. Saya mana cowoknya, gitu. Saya cek mana cowoknya. Yang ada cewek dua gitu, rambutnya pirang panjang gitu. Nah istri saya sampai pertanyakan, suaminya mana? Bukan ternyata. Ya ini, betua ini. Lesbian, menikah.
perempuan dengan perempuan. Ketika kita katakan melarang itu, melarang karena kita berkata demikianlah laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah dan ibunya. Bukanlah perempuan dan perempuan meninggalkan ibunya, bukan. Laki-laki dan perempuan meninggalkan. Jadi ini yang penting kita ikuti. Apa yang dilarang firman Tuhan kita harus mengikutinya. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa sebagai orang Kristen di Indonesia ini, kita ini minoritas, tapi ketahuilah bahwa setiap kali kita menyatakan firman, orang-orang mendengarkan itu gemetaran karena firman itu firman kebenaran. Ya, amin. Firman kebenaran. Tadi iseng saya buka, pas saya klik YouTube di HP saya itu keluar kesaksian seorang dari Toraja, yang sudah sangat fasih dalam agamanya. Jadi percaya Tuhan Yesus. Dan dia tidak rela di penjara 4,5 tahun. Hakim memutuskan 4,5 tahun, 6 bulan lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut 4 tahun, hakim memberikan hukuman 4,5 tahun. Dia jelaskan mengapa saya dihukum lebih banyak, karena ketika disuruh membaca nota pembelaan, kesaksiannya dia baca judulnya, Kristus Tuhan adalah Juru Selamat, tidak ada yang lain. Itu nota pembelaannya. Maka hukumnya ditambah. Dia sampai ke kasasi Mahkamah Agung, menguatkan semua putusan itu. Akhirnya dia katakan, tidak masalah, kesaksian saya tetap sama. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, ternyata dia bilang apa? Setiap kali mendengarkan orang Kristen menyanyi itu, ada getaran dalam jiwa mereka. Gitu. Makanya mereka katakan, makanya kami dilarang untuk bergaul dengan orang Kristen. Jangan dengarkan mereka ngomong, jangan dengarkan mereka menyanyi. Mereka takut kalau pengikutnya terpengaruh dengan. Ingat, ini sudah sangat fasih. Dia mengutip ayat-ayat itu sangat fasih. Tapi percaya Tuhan Yesus. Maka dia katakan untuk orang Kristen jangan takut. Ya, jangan takut, saya sudah di penjara, tidak salah. Yang penting demi Kristus saya siap di penjara. Jadi itu roh yang benar. Kalau ini katanya roh yang berasal dari dunia tidak memahami hal-hal yang rohani, karena bagi mereka adalah suatu kebodohan. Ya, tapi bagi kita adalah hikmat Allah. Hikmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter pengajar palsu. Ayat 3 sampai ayat 5 dari nas kita tadi. Karakter pengajar palsu. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Simpel bukan? Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Tidak mengakui ketuhanannya, tidak mengakui kemanusiaannya, tidak mengakui keilahiannya, tidak mengakui penderitaannya, tidak mengakui kematiannya, tidak mengakui apalagi kebangkitannya. Firman Tuhan katakan tidak mengakui itu semuanya, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kami dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang ini, ya, dahulu beberapa anggota gereja yang sering didatangi oleh pengajar-pengajar sesat. Ya, termasuk dulu keluarga Ibu Monte, anak cucunya itu Pak ya, gitu. Waktu masih tinggal di situ di Pondok Jaya situ. Ya. Jadi mereka cerita kalau ada pengajar-pengajar sesat dari Saksi Yehova datang. Dikatakan di sini sekali lagi, setiap roh, artinya kita nggak boleh kompromi, karena kalau kita mau kompromi dengan orang-orang demikian, berarti kita mengikuti ajaran mereka. Kita dikatakan munafik atau apa saja sebutannya itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, yang penting kebenaran kita sampaikan. Dikatakan itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kami dengar bahwa ia akan datang dan sekarang sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, gitu. Berbanding terbalik.
ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Dia perhatikan baik-baik. Ingat, ya, bahwa kita harus sadar akan realitas para pengajar sesat di mana-mana. Kalau di 2 Korintus pasal 11, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan kepada orang Korintus bahwa pengajar-pengajar sesat itu menyamar sebagai malaikat terang, menyamar sebagai pengajar-pengajar kebenaran. Padahal pada dasarnya mereka adalah sesat. Ya, pada dasarnya adalah mereka sesat. Nanti baca 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. Tapi saya ingin mengajak kita membuka 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jelas kan? Jadi di sini kita melihat pengajar sesat ini, karakter mereka, yaitu konten pengajarannya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab. Hati-hati dengan mereka. Kalau di 2 Yohanes ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, perginya itu dengan berbagai cara. Ada dengan brosur, apalagi zaman sekarang ini mudah sekali menyebarkan pengajaran melalui sosial media, elektronik. Sangat mudah. Orang main Instagram saja sudah banyak pengikutnya, Twitter, Facebook, YouTube, macam-macam. Dikatakan sebab banyak penyesat dan telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai, ingat, diulang lagi, telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Jadi konten pengajarannya tidak kita lihat tentang Kristus Yesus. Nah, ya termasuk saksi Yehova, termasuk Mormonisme atau Mormon, tidak mengakui ilahnya Yesus Kristus. Kemudian sifat mereka itu banyak menerima, dikatakan tadi di ayat berapa tadi? Ayat 5 tadi. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal, mereka berasal dari dunia, maka pembicaraan mereka hal duniawi. Ya, hal-hal duniawi, mereka bicara tentang hal-hal duniawi. Dan bahkan dikatakan banyak mengikuti mereka, dan dunia mendengarkan mereka. Berarti setuju dengan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka katakan, sehingga mengikuti mereka. Tetapi sekali lagi, kita tidak demikian. Ya, kita tidak demikian. Allah mau supaya kita memiliki ketajaman rohani, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Jangan mudah terkecoh dengan macam-macam hal. Ya, ada yang ketemu Tuhan lah segala macam itu. Banyaknya pengikut bukan suatu jaminan ataupun sebuah tanda, sebuah perkumpulan sesuai dengan Alkitab. Kadang-kadang orang tergiur dengan banyaknya pengikut. Apakah itu suatu bukti mereka diberkati? Buktinya banyak pengikutnya? Tidak menjamin. Tidak menjamin. Justru yang mengikuti kebenaran itu ibarat di Matius pasal 7 itu seperti melewati jalan yang lurus dan sempit. Memang demikianlah. Dan jelas ya, ingat 2 Timotius 3:12, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa memang setiap orang yang beribadah dalam Kristus Yesus akan dan harus menderita aniaya. Ya, menderita aniaya. Itu penerimaan orang. Kemudian ada komersialisasi di antara mereka. Ya, apa komersialisasi itu? Mengambil keuntungan dari pelayanan. Ya, mencari keuntungan dari pelayanan. 2 Petrus pasal 2 ayat 3. 2 Petrus pasal 2 ayat 3 mengajarkan hal itu kepada kita. Ayat 3 saya bacanya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu jatuh. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yaitu ajaran mereka adalah isapan jempol kosong. Ya, itulah sebabnya dalam suratnya kepada jemaat Korintus
Paulus dengan tegas berkata kepada orang Korintus, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ya, di hadapannya. Mereka ini mengeksploitasi kebenaran demi keuntungan. Itulah ciri-cirinya. Ya, bahkan tidak sedikit kita bisa melihat ya, ada orang yang menjual pakaian-pakaian katanya berbau Kristen lah selama tidak ada itu. Ya, termasuk penggunaan. Makanya kalau orang bertanya mengapa sih orang baptis independen tidak menggunakan jubah, kita itu salah satu cara bahwa kita memang tidak mengeksploitasi kebenaran tentang hanya untuk jubah saja harus mencari kemana-mana. Ya, ya, jadi itulah mengapa kita tidak mengikuti gaya-gaya seperti itu. Ya, ada pakaian khusus untuk berdoa, ada pakaian khusus untuk hari tertentu. Tidak benar, tidak benar. Kalau mereka berpedoman pada keimaman di perjanjian lama sudah selesai semuanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel. Jubah-jubah itu, ya, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Kemudian motivasi mereka tersembunyi, ya, motivasi mereka tersembunyi. Kalau di Matius pasal 7 ayat 15. Tuhan Yesus mengingatkan itu melalui khotbahnya di atas bukit tentang motivasi para pengajar sesat, yaitu motivasi yang tidak benar. Ayat 15 pasal 7 Injil Matius. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah sesungguhnya. Warna yang sebenarnya isinya adalah serigala-serigala yang puas. Ya, segala-segala yang puas. Itu ciri-ciri mereka. Motivasinya tersembunyi. Kalau tadi di Yudas 4 ayat 4 ini dikatakan mereka menyelusup masuk. Tersembunyi. Tapi tujuannya seperti binatang puas tadi. Serigala-serigala yang puas. Kalau serigala puas tak ada tujuan kalau selain daripada menerkam. Ya, menelan. Kalau di 1 Petrus pasal 5-8 katanya tujuan kita adalah menelan orang-orang yang percaya. Tidak akan mendengarkan kebenaran. Ingatlah bahwa kita harus selalu waspada terhadap mereka. Dengan cara apapun mereka datang. Apakah datang ke rumah? Apakah melalui bacaan? Hati-hati. Ya, hati-hati dengan apa yang dibaca. Baca lebih baik baca firman Tuhan. Ada bahan-bahan yang dibagikan setiap saat tertentu, hari Minggu misalnya. Lebih baik itu dibaca berkali-kali. Dan baca firman Tuhan itu indah. Indah, memberikan ketenangan, memberikan hikmat. Ya, kalau orang berkata itu bohong, itu masih dipertanyakan kerohaniannya. Ya, karena firman Tuhan adalah firman hidup, memberi hidup, menggairahkan kita, memberi hikmat kepada kita. Itu yang kedua, karakter para pengajar palsu. Yang ketiga terakhir, keberanian orang-orang percaya. Ingatlah bahwa di tengah-tengah pertempuran rohani kita dapat kuat dan berani. Di tengah-tengah dapat kuat dan berani. Mengapa? Karena kita berada di pihak yang menang. Makanya di nas kita tadi di ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita mempunyai hubungan khusus dengan Allah, yaitu kita orang-orang yang sudah selamat berasal dari Allah, dilahirkan oleh Allah secara rohani. Ya, dilahirkan oleh Allah secara rohani. Kita adalah pemenang dalam Kristus. Bagaimana cara kita menang dalam Kristus? Dengan kemenangan Kristus di atas kayu salib. Kita adalah kemenangan kita. Kita berada pada pihak yang menang. Roh Allah ada dalam kita, maka kita lebih besar. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada dalam dunia. Maka tidak boleh takut dengan roh yang dalam dunia, termasuk roh penyakit itu. Bukan kita sombong, bukan. Karena kita berlindung di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuat. Amin. Berlindung di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuat. Tidak perlu takut. Intinya kita tidak mencari penyakit, kita tidak mencari mati, tidak mencari masalah, tapi kita berlindung pada Tuhan, menjaga diri, waspada, ya, jasmani dan rohani dijaga sama-sama. Gitu. Jadi inilah keberanian kita. Kita berasal dari Allah. Jadi orang-orang percaya, dengarkan dan perhatikan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Biarkan setan menyerang, biarkan setan melakukan segala kerjanya, kita tidak akan pernah kalah kalau sungguh-sungguh kita berlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat. Seperti yang dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Engkau akan ditingginya pada waktunya. Jadi sudah dikasih kuat. Sekali lagi saya baca 4.
Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu. Kita mengalahkan bukan karena kita hebat, kita mengalahkan karena kita ada dalam Kristus. Yang telah mengalahkan itu adalah Kristus Yesus. Dan semua yang ada dalam Kristus Yesus menang dalam Kristus Yesus. Menanglah dalam Yesus. Ya, menanglah dalam Yesus. Sebab roh yang ada di diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Akhirnya, saudara kasih Tuhan, pada masa-masa kebingungan kita dapat mempunyai keyakinan penuh dan memiliki keberanian dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menghadapi hari-hari ini dengan ketajaman dan keyakinan bahwa Allah beserta kita bersama dengan yang benar, firman itulah firman kebenaran yang menguatkan kita selalu. Maka setiap kali kita punya kesempatan, bahkan sisihkan waktu khusus untuk berdoa, sisihkan waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan, supaya rohani kita semakin tajam. Kalau kita memiliki ketajaman, menurut Roma pasal 12 ayat 2, kita dapat membedakan mana yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita melakukan pengujian tadi di ayat 1 tadi, ujilah roh-roh itu supaya kita tidak mudah terjatuh. Kemudian 1 Korintus 5:21 tadi, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam ini kami telah menonton firman-Mu. Tuhan, tolonglah ajarkan kami keyakinan dalam ketajaman dari firman Tuhan, memilah-milah mana penyesatan dan mana yang benar, Tuhan. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, penyesatan semakin menyebar, Tuhan. Untuk itu, mohon kiranya kami berlindung pada Tuhan saja, kami ketajaman dari firman Tuhan, sehingga hidup kami, rohani kami, semakin dipertajam dari hari ke hari, Tuhan. Kiranya masing-masing kami melakukan doa khusus di rumah, dan juga saat teduh pribadi maupun secara keluarga setiap hari, Tuhan. Karena dengan demikianlah kami semakin dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan hikmat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang mohon ampuni kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.